Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dalam keadaan sehat dan dapat berjumpa di kesempatan kali ini. Salawat serta salam mari kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu Allah juga ya. Ilmu Allah yaitu tentang ikhlas. Dalam sebuah pandangan atau ya semacam gambaran, ketika kita menolong seseorang dan kita tidak mengharapkan imbalan atau jasa balas budi apapun, maka itu dapat dikatakan ikhlas. Ikhlas itu sebetulnya kalau tidak disadari kerjanya, artinya kita dalam keadaan bekerja, terbiasa dengan kebiasaan mencari imbalan, maka dalam kehidupan kita sehari-harinya maka akan dirundung atau oleh kegiatan-kegiatan yang selalu ingin mencari imbalan. Kita harus mulai dari sekarang melatih diri untuk berbuat ikhlas. Ya. Dalam hal agama, seperti tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 5, ikhlas diartikan sebagai melakukan sesuatu hanya karena Allah. Ikhlas dalam taraf kita tidak mengharap pujian atau agar terlihat baik. Nah ini ya, bahayanya kalau kita dalam kehidupan sehari-harinya tidak membawa ilmu atau sebut saja karakter ya, atau ya kesadaran ikhlas ya. Contoh saja dalam sholat ya, ketika sholat itu diwajibkan berjamaah, sedangkan berjamaah itu harus ada di masjid, maka disitulah kita diuji oleh Allah. Ketika pergi dari rumah, keluar dari rumah, menuju masjid, harus benar-benar ikhlas. Bukan berarti harus kelihatan oleh orang banyak bahwa saya pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Nah ini yang dibahayakan ya. Maka contohnya salah satu adalah sholat berjamaah yang menurut pandangan orang menyangka orang berjamaah itu ya, kalau sebagian tidak mengerti itu kan disangka orang yang tidak ikhlas. Ya. Contohnya karena dia keluar dari rumah, kemudian berjalan di perjalanan menuju masjid dan seolah-olah orang tersebut ya itu ya disangkanya ingin diperlihatkan kepada orang lain sholat berjamaahnya ria ya. Padahal sebetulnya memang kewajibannya harus sholat berjamaah dan dengan ikhlas, ya, bukan ingin dilihat oleh orang lain. Baik para hadirin, kembali dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 5, disebutkan bahwa Allah akan memberikan pahala sebagai balasan bagi orang yang benar-benar ikhlas dalam beribadah. Hal itu berarti betul beribadah hanya mengharap ridho Allah, bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat orang, ya. Nah itu, ya. Maka ada sebagian yang ulama, salah satu kiai yang memang tidak pernah diketahui datang dan perginya, contoh dalam sholat berjamaah. Bahkan ada seorang ulama atau wali, ya, selama 40 tahunnya itu dia berpuasa dan tidak ada yang mengetahui bahwa dia itu berpuasa. Ya. Maka itulah maksudnya mungkin si ulama tersebut ingin menghindari dari perbuatan-perbuatan ria.
Jadi tidak diketahui oleh keluarga, istrinya pun tidak tahu bahwa beliau itu selalu melakukan kegiatan puasa. Rasulullah mengingatkan bahwa Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali jika dilaksanakan dengan ikhlas. Hanya untuk mencari ridha Allah, walaupun tenaga habis, pikiran terkuras, tetapi jika tidak ikhlas akan sia-sia. Maka dalam hal ini ikhlas itu sangat diperlukan dan memang diajarkan oleh Islam kepada umatnya untuk selalu berbuat ikhlas tanpa mengharap imbalan balas budi dari orang yang ditolongnya. Ikhlasnya seorang hamba tidak dapat diukur dengan apapun, tetapi rasa ikhlas tersebut menyebabkan seorang hamba mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika beribadah atau melakukan kebaikan karena terpaksa, maka Allah tidak menghitungnya sebagai amal baik dan bukan perbuatan ikhlas. Nah, itu ruginya ya. Padahal kita sudah mengeluarkan banyak uang, pikiran terhabis tapi tidak ikhlas. Maka amalannya tidak dihitung oleh Allah dan tidak mendapatkan pahala. Barangkali demikianlah saudara-saudara sekalian dengan memahami konsep ikhlas sebagai ilmu, ya, ilmu itu ya, pengetahuan kita yang akan kita rasuki ke dalam seolah-olah ke dalam tubuh kita sebagai bagian daripada karakter kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, baik secara sosial maupun secara personal. Nah itu ya, kita berlatih melakukan sesuatu karena ikhlas. Nah sekian barangkali yang kami sampaikan dalam ceramah ini. Mudah-mudahan dapat dijadikan satu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.